Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Jadi fokus kita pagi hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Jangan ada yang menyembah tapi nggak fokus gitu ya, kelihatan dari depan ini. Siapa yang fokus, siapa yang nggak fokus tuh kelihatan gitu ya. Ada yang celingak-celinguk gitu tuh kelihatan. Pagi hari ini mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita ini sangat-sangat singkat sekali Bapak Ibu. Biarlah di sisa kehidupan kita yang ada saat ini, fokus kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pujian penyembahan kita pagi hari ini biarlah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami untuk membawa pujian penyembahan kami bagimu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah kami bukan sekedar ibadah yang rutinitas saja Tuhan, yang setiap minggu kami lakukan. Tapi setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kami beribadah dengan sikap hati yang biasa-biasa saja Tuhan, maka Engkau tidak akan bekerja dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan menjamah seluruh kehidupan kami. Tuhan membereskan sikap hati kami ketika kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Roh Kudus memampukan kami. Kami mau hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, ketika kami hidup mengandalkan yang lain. Ampuni Tuhan jika kami mengikut Engkau hanya sekedar hari Minggu saja Tuhan. Hanya sekedar biasa-biasa saja Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Kami tidak mau kompromi Tuhan akan dunia ini. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau Yesus. Apapun resiko yang kami hadapi, kami mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada pembelaan yang sejati. Di dalam Tuhan ada sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari-hari ini. Buat kasih setiamu yang dahsyat dan luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Glory. Segala pujian bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jangan keraskan hati kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Sembah Yesus Tuhan. Segala hormat, segala keagungan hanya bagi Yesus Allah yang mulia. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau sumber pengharapan.
tidak ada alasan bagi kami untuk berdiam diri. Kami mau menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Apapun kondisi kami pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu saja Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau saja Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang mulia. Haleluya. Syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jemaat Tuhan, saya undang kita dapat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sekali lagi katakan, mulia,
pagi hari ini Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau Allah kami yang layak disembah, Engkau Allah kami yang layak ditinggikan Tuhan. Biar pada pagi hari ini Engkau bertahta dalam hidup kami Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau yang berkuasa penuh atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami siap menerima jamahan-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kami yang diberkati. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Boleh kasih tos apa salaman? Kasih senyuman aja yang terbaik buat kanan kirinya. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat Tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kau akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku,
memuji Tuhan, amin. Haleluya, meskipun batuk-batuk tetap semangat gitu ya. Saya yang batuk maksudnya. Haleluya, kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Masuk hadirannya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya. Masuk hadirannya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang mengingatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Amin. Masuk hadirannya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang Tinggikan dia. menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan hadir dalam setiap pujian umatnya. Amin. Jadi kalau memuji Tuhan, jangan main-main, jangan kayak ala kadarnya gitu ya. Tapi kita bersungguh-sungguh memuji Tuhan karena Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mungkin dalam beberapa minggu terakhir ini yang orang tuanya mau masuk sekolah, orang tuanya masuk sekolah enggak, yang anak-anaknya mau masuk sekolah, orang tuanya ini bergumul gitu ya. Ada beberapa dari kita orang tuanya sangat bergumul untuk anaknya dapat masuk sekolah, termasuk kami juga sekeluarga. Kalau Mbak Marla kemarin kesaksian, jantungnya ini rasa mau copot gitu ya, dadanya ini sesak gitu. Saya juga merasakan yang sama, tapi jantung saya sih nggak mau copot, tapi rambut saya yang rontok ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat di rumah saya itu banyak sekali rambut-rambut, karena apa? Mikir ini ya. Kepalanya ini mikir gitu, gimana anak saya nanti harus gimana. Selesai pergumulan yang satu, masalah biaya UKT, pergumulan lagi biaya kos anak saya, tinggal di mana, nanti makannya gimana, itu semua kumpul di dalam otak ini. Sampai saya bilang sama suami saya, udahlah saya nggak mau mikir
Kamu aja yang ngurusin masalah kos-kosannya Koko. Terserah dia mau kos di mana, tinggal sama siapa, saya nggak mau. Karena kalau saya ikut mikir juga, ini rambut saya lama-lama botak ini, saya bilang gitu. Karena terlalu banyak sekali yang rontok gitu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya nggak percaya akan kuasa Tuhan. Namanya kita manusia, kita berpikir gitu ya, kita mau mengusahakan yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat-sangat bisa diandalkan. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan 100%, Tuhan maka akan bekerja membela kita. Secara manusia mungkin kami bisa saja gitu ya mencari cara-cara gitu ya untuk ini, untuk itu, untuk supaya anak kami ini bisa dapat harga yang murah atau lain sebagainya seperti yang sudah disaksikan. Tapi kami enggak mau, kami mau tetap berdiri lurus sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pembela, amin. Bagian kita adalah kita tetap melakukan yang terbaik, tapi tetap di dalam on the track-nya Tuhan ya. Kita melakukan yang terbaik. Terkadang agak panjang gak apa-apa ya. Seperti yang sudah saya bilang juga sama anak saya, memang jurusan yang dia ambil ini tidak sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Awalnya dia mau informatika, tapi tidak lulus. Cuman saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa meskipun kamu nggak lulus informatika. Terkadang apa yang kita mau memang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tapi percayalah, apa yang Tuhan sediakan pasti itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi saya tetap membesarkan hati anak saya. Enggak apa-apa ya, enggak lulus informatika. Iya Mi, enggak apa-apa. Atau mau gimana? Mau jalur mandiri? Enggak. Sudah aja, akuntansi enggak apa-apa katanya. Puji nama Tuhan, kami bersyukur punya anak yang luar biasa, takut akan Tuhan. Dan bukan mulai hari ini, kami percaya sampai ke depannya Tuhan akan membela, Tuhan akan mencukupkan, memampukan juga Yuda bisa kuliah dengan tepat waktu. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, buat Revi juga ya. Orang tuanya Revi nggak di sini jadi nggak bisa bersaksi. Saya mewakili orang tua Revi, saya percaya juga orang tuanya berharap Revi juga bisa selesai tepat waktu nanti di kuliahnya. Andalkan Tuhan senantiasa, hidup lurus on the track-nya Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus senantiasa, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terkadang apa yang kami mau tidak sesuai dengan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya, ajar kami untuk dapat menyelami setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang Kau andalkan. Hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajar untuk menyelami karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang kurindukan, tinggali hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu.
Gloria. Mari kita datang kepada Yesus. Datang dengan hati yang terbuka. Datang dengan hati yang siap dituntun menjalani kehidupan ini oleh firman Tuhan. Datang dengan sikap hati yang siap dipegang oleh kuasa tangan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita terima, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan membawa hidup kita kepada rencana Allah yang agung dan mulia. Buka hati kita dan menikmati perjalanan hidup ini bersama dengan penyertaan kasih Tuhan. Kita akan melihat begitu besar kasih-Nya. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban itu terjadi di dalam hidup kita. Mari kita berserah penuh kepada kebenaran firman-Nya. Mulai tinggalkan setiap kesan yang ada di dalam pikiran kita, yang itu tidak sesuai dengan firman-Nya, yang justru akan menghalangi berkat Tuhan tercurah atas kita. Kita mulai berserah dengan setiap kebenaran firman-Nya yang jelas itu jauh berkuasa atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, bersyukur selalu. Haleluya. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti Kami mau bersyukur selalu. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Tiada pernah berubah kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau bertata atas setiap nyanyian kami pagi hari ini. Kau bertata Tuhan atas setiap ucapan syukur kami pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami siap diberkati firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini hari yang cukup cerah ya untuk masuk bulan baru, minggu pertama. Kita diberkati dengan keadaan yang luar biasa pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sebuah rema yang saya terima, yaitu mengenai kejutan hidup. Ya, oke, kita izinkan dulu anak-anak untuk siap menerima pengajaran dalam sekolah minggu di samping, silakan. Oke, Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati guru yang mengajarnya. Haleluya. Haleluya. Baik, sudah siap ya? Oke, handphonenya bisa dibuka bagian Alkitab saja, semua aplikasi Shopee, Facebook, IG, tolong di offline semua. Yang dibuka hanyalah Bible, Alkitab saja, setuju ya? Karena kita mau konsentrasi menerima berkat dari Allah yang hidup, firman-Nya berkuasa. Oke. Kejutan hidup, ya namanya kejutan ini ya tiba-tiba. Ada beberapa orang yang memang suka
dengan yang namanya kejutan atau surprise seperti itu. Senang banget ya, bahkan sangat mengharapkan kok nggak ada yang kasih surprise sih. Ya, sang istri pun juga terkadang juga demikian. Aku tuh pengen surprise tiap pagi dari suamiku, pagi-pagi sudah bikinkan susu dan ada roti putih dan ada mentega dan sedikit coklat ya diantar di sebelah tempat tidurku. Sudah 18 tahun aku menanti. Kok malah yang ada piring kotor. Oh haleluya. Namun ada beberapa orang yang terganggu dengan namanya surprise, gak suka Bapak Ibu. Nah, saya pernah mendengar ada sebuah cerita kisah jemaat tempat ini, dia ingin memberikan surprise kepada mamanya, saudara. Mamanya ini suatu kali ulang tahun dan pas bersama dengan dia tinggal karena selama ini orang tua di kampung dan dia itu merantau di sini. Nah, pas kebetulan mamanya datang di kota ini dan pas tahun ini ada tahun ulang tahunnya. Dengan sangat antusias sang anak ini, wah ini luar biasa ini. Mamiku pasti akan sangat senang ya. Apalagi selama ini puluhan tahun enggak ketemu saya bikinkan surprise, saudara. Ternyata Bapak Ibu apa yang diharapkan, apa yang ada dalam pikiran sang jemaat tadi Bapak itu beda jauh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pagi Bapak Ibu maminya masih tidur. Jemaat ini dengan pedenya membuka pintu kamarnya langsung nyanyi Happy birthday to you, bukannya, ya Luri, malah dapat gambaran, plok, 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 plok. Kaget bahkan marah besar saudara. Harusnya suasananya penuh dengan sukacita, ya, tapi malah pagi itu ribut saudara. Gara-gara surprise, gara-gara kejutan. Nah Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang yang bisa, bahkan senang dengan yang namanya kejutan-kejutan atau surprise, tapi ada orang yang terganggu dengan yang namanya kejutan hidup. Tapi perlu kita sadari bahwa yang namanya kejutan hidup ini, suka, enggak suka, itu bisa terjadi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Nah kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dari kisah kehidupan Raja Daud bersama dengan orang-orang pasukannya ya. Suatu ketika Bapak Ibu di dalam 1 Samuel pasal 30, ini cukup panjang tidak akan saya baca tapi saya ringkas karena waktunya sangat singkat ya. Dan 1 Samuel pasal 30 Bapak Ibu, suatu ketika Raja Daud ya dalam pelarian pengejaran dari Raja Saul bersama pasukannya, demikian juga Raja Daud bersama juga pasukannya dan orang-orangnya lari kepada Raja Akis yaitu Raja orang Filistin. Boleh katakan bahasa saya minta perlindungan, minta tempat tinggal. Dan ternyata kedatangan Raja Daud di bangsa Filistin ini ditemui oleh Raja Akis ini diterima dengan baik. Dan akhirnya dipersilahkan, oke, Raja Daud kamu bersama orang-orangmu tinggallah di wilayahku yang ada Filistin, yaitu namanya Siklak ya, di daerah Siklak. Dan Siklak ini akhirnya menjadi daerah tempat tinggal Raja Daud bersama dengan orang-orangnya, istri, ya para istri, anak-anak, dan beberapa harta yang mereka miliki. Dan singkat cerita Bapak Ibu, suatu saat ketika Raja Saul yang mengejar Daud, ya mendengar kalau berada di bangsa Filistin ini, Raja Saul dengan anaknya Yonatan akhirnya mengadakan perlawanan dengan bangsa Filistin. Dan sebagai tanda terima kasih Raja Daud yang telah diterima di bangsa Filistin itu, menawarkan diri untuk bergabung berperang melawan Raja Saul. Wah, ini ceritanya agak sedikit ya Bapak Ibu. Kok bisa ya saudara ya satu iman kok bisa berkelahi? Nah ini sangat panjang sekali, tapi saya akan spill sedikit aja Bapak Ibu. Ketika Raja Daud bersama dengan pasukannya meninggalkan Siklak tadi, ya berpikir bahwa Siklak akan aman saja. Saya akan bersama dengan pasukan akan datang kepada Raja Akis menawarkan diri sebagai tanda terima kasih. Saya mau bergabung berperang melawan Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dalam pikiran Raja Akis, wah enggak bisa ini bahaya. Karena Daud ini kan satu bangsa dengan Raja Saul. Jangan-jangan nanti mengkhianati dalam peperangan. Bukannya membantu saya, justru akan berbalik yang melawan bangsa Filistin. Akhirnya apa yang terjadi? Penawaran Raja Daud yang menawarkan diri untuk maju berperang bersama ditolak oleh Raja Akis.
Dan singkatnya akhirnya bangsa Filistin berperang tanpa Raja Daud dan pasukannya. Dan Raja Daud dan pasukannya dipersilakan untuk kembali. Kembali kemana? Ke kampungnya, ke tempat di mana Raja Akis telah memberikannya, yaitu Siklag. Tidak ada yang pernah dipikirkan oleh Raja Daud. Dia berpikir bahwa istri, anaknya, dan bahkan rekan-rekannya aman ketika ditinggal untuk berperang bersama Raja Akis. Namun apa yang terjadi ketika Raja Daud ibaratnya bantuannya ditolak dan kembali ke Siklag, dia begitu kaget sekali. Ternyata Siklag ini sudah dirampas, sudah dikuasai oleh bangsa Amalek atau orang-orang Amalek. Orang Amalek ini adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Enggak pernah menyangka Bapak Ibu, yang ditinggal sementara, ternyata bangsa Amalek saudara menyerbu Siklag tadi, di mana tidak ada Raja Daud, tidak ada pasukan tentara. Ya sudah dengan sangat ringan sekali mengalahkan kota Siklag, di mana di situ ada istri, anak-anak, dan harta benda dari Raja Daud. Dikuasai, dihabisi. Dan ketika mereka pulang Bapak Ibu, mereka melihat bahwa Siklag ini sudah dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Saya ingin menyampaikan ada 3 bagian yang kita bisa pelajari tentang kejutan hidup ini. Yang pertama Bapak Ibu dari pelajaran kisah Raja Daud ini. Yang pertama, bahwa kampung atau kota Siklag ini gambaran sebuah kejutan hidup, dapat datang kapan saja. Siklag ini bisa bicara soal kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini aman. Siklag ini bisa bicara soal kondisi kesehatan kita yang saat ini sehat, tapi bisa tiba-tiba juga ambruk, sakit. Siklag ini bisa bicara juga soal jabatan atau kedudukan pekerjaan kita atau usaha kita. Segala sesuatu bicara dalam hidup kita ini. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari cerita Raja Daud ini, kampung Siklag adalah gambaran sebuah kejutan hidup, dapat datang kapan saja. Tadi istri saya sudah mengambil sebuah kesaksian yang sudah kami bagikan beberapa minggu lalu. Bagaimana kejutan-kejutan itu juga kami alami. Ya, tentang bicara soal anak kami Yuda sekolah itu. Nah, hidup kita juga bisa mengalami itu Bapak Ibu. Mari kita akan lihat ayatnya dulu supaya Bapak Ibu pikirannya menerawangnya mungkin tidak jelas. Kita buka dulu. Dalam Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 2, terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah Daud dan pasukannya meninggalkan pasukan Akis ya karena tidak diterima ya bantuannya ya untuk berperang bareng dengan mereka. Akhirnya dipersilakan pulang. Mereka berjalan 2 hari penuh dan tiba di kampung Siklag, di mana istri anak-anaknya tinggal di kota itu. Tapi 1 atau 2 hari sebelum mereka tiba, orang-orang Amalek sudah menjarah wilayah selatan itu. Mereka sudah menyerang Siklag dan membakarnya sampai habis. Ayat 2, mereka juga sudah menawan para perempuan di Siklag dari yang paling muda sampai yang paling tua. Tidak ada seorang pun yang dibunuh, tetapi mereka semua pergi sebagai tawanan. Habis Bapak Ibu. Mungkin waktu itu Raja Daud berkata dengan keluarganya, aku pergi sebentar ya, aku akan ikut perang dengan Raja Akis. Dan tidak pernah menyangka kalau itu adalah mungkin pamitan yang terakhir, berjumpa dengan keluarganya, itu nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi, apa yang tidak pernah dipikirkan, yang dibayangkan itu terjadi. Nah ini pun juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita penuh dengan kejutan, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Mungkin saat ini, hari-hari kita ini aman semua. Keuangan kita aman, posisi kita dalam pekerjaan aman. Pokoknya segala satunya aman lah, usaha kita aman. Tetapi kita perlu mewaspadai, amin. Karena di dalam firman Tuhan juga mengingatkan kita, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Berjaga-jagalah dan hendaklah kalian selalu menguasai diri. Karena iblis musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa dilahapnya.
Kita harus peka terhadap kehidupan manusia roh ini Bapak Ibu. Dalam alam roh kita nggak kelihatan iblis bekerja. Tetapi kita harus sadar betul sesuai dengan firman Allah sebagai orang percaya bahwa ada memusuh bebuyutan kita. Israel punya musuh bebuyutan yaitu Amalek. Yang tanpa disadari, Raja Daud tidak berjaga-jaga, dia mengajak semua pasukannya dan meninggalkan Siklag tanpa ada penjagaan. Yang terjadi apa? Musuh bebuyutannya Amalek ini tiba-tiba menyerang. Dan yang terjadi apa? Siklag habis, dibawa kabur, dibawa tawanan. Orang-orang yang dikasih, hal yang berharga dirampas oleh Amalek sebagai musuh bebuyutan. Saya percaya bahwa dalam hidup kita pun juga demikian. Tidak ada dong yang mau sesuatu yang berharga dirampas oleh iblis. Amin. Terlebih keselamatan kita. Tetapi ada orang yang dengan santainya tidak menjaga hidupnya, imannya di dalam kasih Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Perlahan-lahan iblis bekerja dalam hidupnya. Dan mulai dia bergeser yang dulunya semangat mengasihi Tuhan. Yang dulunya semangat dalam ibadah, kalau ibadah waduh datang lebih awal. Saya terima kasih buat jemaat ini luar biasa. Saya melihat tadi jam 7 kurang seperempat jemaat sudah 80-90% sudah hadir. Terima kasih. Pertahankan semangat itu, amin. Nah dulunya semangatnya luar biasa, beribadah. Dulunya semangat di dalam kehidupan penuh kasih. Tapi sekarang ini karena kita tidak pernah menjaga, merawat hati kita, hidup kita. Dibiarkan dengan mengisi kesenangan dunia. Mengisi waktu-waktu kita dengan ngobrol komunitas yang tidak membangun iman kita. Waspada, di situ ada singa yang mengaum akan merampas hidup kita. Dan yang terjadi apa? Sesuatu yang berharga itu akan diambil. Yang dulunya semangat, sekarang datang ibadah tidak semangat. Oh minta maaf ya, ini kedua. Yang dulunya ibadah dengan sukacita, ini tidak bersukacita lagi. Karena apa? Sudah dirampas oleh iblis. Nah firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan hendaklah kalian selalu menguasai diri. Artinya bahwa Amalek itu tidak ada rencana pemberitahuan kepada Israel, aku akan datang hari ini mau merampas ya apa yang menjadi milikmu. Tidak ada pemberitahuan. Iblis pun juga demikian. Tidak pernah konfirmasi dulu kepada kita atau titip pesan dulu melalui WhatsApp. Hati-hati ya Pak David, hari Rabu nanti aku akan datang merampas sesuatu yang berharga. Enggak saudara. Iblis akan mencari celah saya, kelemahan saya. Waktu saya terlelap, saya tertidur, tidak menjaga jiwa saya, dia akan rampas itu perlahan-lahan. Dengan apa? Kekecewaan dan sakit hati. Sehingga saya membuat saya pelayanan hambar. Sehingga saya datang beribadah hambar rasanya. Jadi seperti zombie aja, di mana tubuh ini ada di gereja, tapi spiritnya untuk menyembah Tuhan tidak ada. Ini sesuatu yang berharga yang jangan sampai hilang. Amin. Mungkin kalau yang lain bolehlah. Ya karena bisa dicari. Tetapi masalah soal iman kita, kasih kita kepada Allah, kasih mula-mula kita, jangan sampai dirampas oleh musuh bebuyutan kita yaitu iblis. Berjaga-jagalah senantiasa. Ayat 9. Dengan tetap percaya kepada Kristus. Jangan hanya bertahan, tapi lawanlah dia. Kamu tahu bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia tetap berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang sama seperti kamu. Apakah hari ini Bapak Ibu kita sudah mengalami kejutan itu dan kita kehilangan apa yang berharga dalam hidup kita? Kita perlu belajar dari apa yang terjadi dengan kehidupan Raja Daud ini Bapak Ibu. Jadi mari, bahwa kejutan itu bisa tiba-tiba, kapan saja bisa terjadi. Tapi orang-orang yang selalu berjaga-jaga, dia akan tetap kuat, akan tetap bisa melindungi yang berharga di dalam hidupnya. Amin. Oleh sebab itu berjaga-jagalah senantiasa. Pak, caranya bagaimana? Mari kita terus berdoa. Tetaplah jaga hati untuk selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sempatkan waktu untuk selalu berdoa menyembah Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Jangan mengabaikan firman Tuhan saudara. Itu kan biasa saja, itu bisa aku dengar nanti lain kali. Mari ambil waktu sejenak, renungkan dan izinkan firman Tuhan memberikan rema dalam hidup kita dan mulailah melangkah. Saya percaya orang-orang Kristen yang demikian, dia akan selalu berjaga-jaga, tidak akan pernah kaget yang namanya kejutan hidup. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar
apa yang dilakukan Raja Daud. Yang kedua, Bapak Ibu, terhadap kejutan hidup. Mari kita memiliki tindakan untuk memperkuat kepercayaan ketika terjadi kejutan-kejutan dalam hidup Bapak Ibu. Orang-orang Kristen yang memang sudah berjaga-jaga senantiasa seperti saya sampaikan tadi. Dia akan tetap senantiasa siap. Dia akan tetap kuat. Ya. Kita melihat ayatnya dulu Bapak Ibu, kita akan menerima ada 2 hal dari pelajaran ini. Ayat 4. Maka Daud dan tentara-tentaranya apa? Menangis, dan tidak cukup menangis saja di situ, bukan nangis dalam hati. Tidak nangis masuk kamar ya. Tetapi dengan suara keras dan terus menangis sampai tidak mampu menangis lagi. Wah, ini dukanya amat dalam ini. Kalau boleh saya katakan, Pak, mungkin air matanya sudah kering, Pak. Ya, sudah enggak ada air mata karena saking dukanya dalam. Mereka menangis sampai suara keras dan sampai tidak bisa nangis lagi. Mungkin hanya mulut yang menganga-nganga tapi enggak ada suaranya. Saking parahnya, luar biasa. Tetapi ayat 6, tetapi situasi segera menjadi berbahaya untuk Daud. Karena pasukannya sangat marah dan berduka karena kehilangan keluarga mereka. Sehingga ada di antara mereka yang mulai apa? Mengancam, melempari Daud dengan batu. Namun Daud tetap percaya kepada Tuhan yang memberinya kekuatan. Ada 2 model orang yang ketika mereka sedang menghadapi kejutan hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari ayat ini, mungkin kejutan hidup akan membuat kita benar. Langsung kita merenungkan, begitu berat hidup ini. Mungkin kita bisa mengambil sebuah posisi seakan-akan mengasihi diri kita. Aku enggak mampu Tuhan, ini terlalu berat persoalan yang aku hadapi. Dan terus menangis dan menangis. Ada orang-orang yang memang terus membiarkan hidupnya di dalam kesedihan dan tidak pergi dari sana. Jadi respon yang pertama Bapak, ada 2 tindakan atau model orang yang meresponi tentang kejutan hidup. Yang pertama kita melihat dari kelompok ya, orang-orang atau pasukan dari Raja Daud ini. Yang pertama terjebak dalam kejutan hidup dan tidak mampu keluar hingga menimbulkan kekecewaan. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang dulunya aktif. Ya, yang dulunya dia setia dalam peribadatan, tetapi saya enggak tahu. Suatu ketika dia tersinggung dengan seorang hamba Tuhan, dan akhirnya itu membuat dia mulai hambar dengan seorang hamba Tuhan dan mulai hambar di gereja, sehingga dia tidak beribadah lagi. Nah, ini adalah sebagai contoh. Ada orang yang jatuh dalam kesedihan. Mungkin betul dia dilukai, dia mungkin tersakiti dengan tanpa sengaja seorang hamba Tuhan, atau gereja, atau teman-teman, atau seorang pelayan, yang tanpa sengaja menyinggung hatinya, dan dia merasa sangat terluka. Nah, ada model orang yang akhirnya apa? Merekam itu dan menerima perlakuan yang tidak baik itu masuk, diresapi dalam hidupnya, sehingga berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun membiarkan kehilangan rasa kekecewaan, rasa yang tersakit itu tinggal tetap di dalam hidupnya. Sehingga dia sulit untuk meninggalkan daerah itu. Mau saya sampaikan pagi hari ini, segeralah bangkit Bapak Ibu. Jangan berlarut-larut di dalam kedukaan seperti itu. Karena ada rencana-rencana besar Tuhan akan terlewati kalau kita tetap memilih keadaan seperti itu. Jangan sampai kita seperti orang-orang atau pasukan Raja Daud ini, yang menangisi istri, anak-anak mereka ditawan. Nah, pertanyaannya, apakah Raja Daud tidak mengalami hal serupa? Sama. Raja Daud pun juga sama. Kalau kita tidak segera bangkit, apa yang terjadi? Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akhirnya apa? Ingin mengancam Raja Daud. Yang kedua Bapak Ibu, ya, terjebak dalam kejutan hidup dan tidak mampu keluar hingga akan menimbulkan kekecewaan. Akan menyalahkan satu dengan yang lain. Ini gara-gara kamu. Dalam hubungan keluarga mungkin juga demikian. Tersakiti kita. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak sengaja. Dan tidak segera kita bereskan. Itu kita pendam.
Kemarin sore saya membaca sebuah kisah, ya seorang suami akhirnya menggorok istrinya yang dalam keadaan hamil dan perutnya dibelah, diambil bayinya. Untung bayinya selamat, saudara. Ya karena masalah apa? Sang istri ini punya handphone dan handphonenya ini berkali-kali diganti passwordnya, saudara. Sehingga sang suami tidak bisa membuka handphonenya itu. Nah sang suami dengan pikiran curiga, paling ini punya selingkuhan ini. Diinterogasi tidak mau menjawab, sempat berpisah ranjang sekian lama. Tapi akhirnya kembali lagi, dan ketika kembali lagi akhirnya menemukan masalah yang serupa, yaitu handphonenya kesekian kalinya, puluhan kesekian kalinya diganti passwordnya, dan disitulah puncaknya. Sang suami datang dengan sebuah parang yang dipikir dari tetangganya dan ingin memastikan apakah kamu memberitahu enggak alasan kamu untuk mengganti handphone. Ternyata sang istri ini bersikukuh, enggak mau beritahu suaminya. Apa yang terjadi? Kekuatan perempuan sama laki-laki itu jauh beda, men. Digoroklah sang istri lehernya. Sebelum dia mengembuskan napas terakhir, dia mengatakan, anakku bagaimana? Sang suaminya langsung memiliki sebuah inspirasi, tak boleh saja, nggak usah dibawa ke rumah sakit, saya bisa mengoperasi. Dibulehlah perutnya itu dan dikeluarkan bayinya. Sempat juga mau meninggal, tetapi diangin-anginkan dan akhirnya anak itu hidup. Jangan sampai Bapak Ibu kita berlarut-larut dalam kesedihan, sampai akhirnya kita mengabaikan karunia-karunia yang sudah berikan Tuhan kepada kita. Sayang sekali. Ada banyak saudara-saudara kita yang mereka punya karunia karena luar biasa. Tapi karena kesedihan yang berlarut-larut, kehilangan semangat, kehilangan spiritnya untuk mengembangkan karunia itu dan menguburkannya. Dan akhirnya tidak bisa melihat kuasa Allah yang mujizat terjadi dalam hidupnya. Sangat disayangkan sekali. Ini sebuah pilihan. Tapi pilihan yang kedua diambil oleh Raja Daud. Firman Tuhan berkata apa? Yang kedua, Raja Daud memilih untuk apa? Menguatkan iman kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita dalam mengalami kejutan hidup, mari kita belajar untuk menguatkan iman kita. Suami istri, mari kita bukan saling melemahkan, tapi saling menguatkan. Amin. Katakan suami istri yang hari ini banyak sekali yang berpasangan, katakan saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Ada amin? Kok belum salaman? Pastikan bahwa di samping saudara ada pasangan saudara. Kalau itu bukan pasangan, saya tidak menyarankan untuk salaman. Ya. Tapi kalau pas sama pelayan atau sama jemaat, Bapak katakan kita saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Amin. Firman Tuhan berkata, namun Daud tetap percaya kepada Tuhan yang memberinya kekuatan. Pasukannya pada heboh saudara. Saling menyalahkan, bahkan sempat mau mengancam mengambil batu melempari Daud. Tetapi dalam posisi seperti itu, Daud menguatkan imannya. Dia percaya kalau dulu Allah telah menolong saya, membela saya. Hari ini pun di tengah-tengah kondisi seperti ini, di tengah-tengah kejutan hidup yang terjadi yang tidak pernah saya bayangkan, dia akan tetap memberikan jalan keluar. Amin. Jadi Raja Daud menguatkan dirinya dan Daud bertanya kepada Tuhan ayat 8. Apakah saya sebaiknya mengejar para penjahat penjara ini? Apakah saya akan berhasil menyusul mereka? Tuhan menjawab, kejarlah karena kamu pasti akan menyusul mereka dan menyelamatkan para tawanan. Bapak Ibu, mari kita bisa senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lain. Pasangan suami istri, anak-anak, ya, bisa mendoakan orang tua. Supaya apa? Ketika kita mengalami kejutan-kejutan hidup itu, yang tidak pernah tahu kapan waktunya, kita tetap berdiri kokoh. Amin. Kita tidak lemah, tapi kita tetap terus mengandalkan Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Mungkin keadaan kita benar-benar menjepit hidup kita. Saya menulis ini saudara, kejutan hidup membuat kita terjepit. Namun bukan berarti sudah tidak ada harapan. Selalu ada harapan dan jalan keluarnya ada harapan dan jalan keluar
bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pasti ada jalan keluar bagi kita yang mau mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Mari kita akan senantiasa ketika menghadapi kejutan-kejutan hidup ini, tetaplah kita bersemangat di dalam pujian, dalam ibadah kita. Seperti yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini, Rasul Paulus dan Silas. Di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan, ya, mereka tidak pernah menyangka sebagai pemberita firman Allah ditangkap saudara dan dijebloskan dalam penjara dan kaki mereka dipasung seperti ini. Tapi keadaan itu tidak membuat roh mereka padam, kehilangan harapan. Enggak saudara, tetapi mereka mengizinkan untuk menguatkan hati mereka, iman mereka kepada Allah dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lain pun sedang mendengar mereka menyanyi. Jadi mereka menyanyi dengan jelas dan suara keras, Bapak Ibu. Tidak nyanyi dalam hati. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Wow, luar biasa kekuatan pujian Allah. Semua pintu penjara terbuka, rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Ini kuncinya ketika Bapak Ibu mengalami kejutan hidup. Jangan nyanyi-nyanyi rintihan dunia. Oh malangnya nasibku. Apalagi, oh lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Teriak-teriak pakai mic karaokean saudara. Tetanggamu pada mendengar dan mereka ikut menangis. Karena suara rintihanmu, apalagi tambah melolong-lolong. Kita sebagai orang percaya harus punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. Ambil sikap seperti mereka, seperti Raja Daud. Setel lagu, bukan lagu dunia, setel lagu rohani, lagu puji-pujian. Saya mau ngadakan sweeping hari ini. Coba buka handphonenya, ada nggak stok lagu rohani? Satu persatu, enggak, saudara. Ini ada kekuatan buat kita loh. Kita sebagai orang percaya, mari ketika menghadapi kejutan hidup ini bukan seperti pasukan Raja Daud tadi, ya, yang mereka marah-marah, mengambil sikap yang tidak jelas. Tapi biarlah kita kiranya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kejutan hidup. Di tengah-tengah seakan-akan nggak ada jalan keluar. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dalam ibadah pun juga dengan penuh pujian. Ya. Seperti dalam Mazmur katakan, Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa Bapak Ibu? Sukacita. Firman Tuhan di sini tidak menerangkan dengan syarat kalau kamu datang ke gereja, rumah Tuhan, sedang tidak punya masalah, silakan dengan bersukacita. Tapi kalau kamu sedang dalam kejutan hidup, ya kamu duduk diam aja, lipatkan tanganmu, dengarkan saja mereka yang nyanyi. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Anda yang sedang mengalami kejutan hidup, Anda yang sedang tidak dalam kejutan hidup, tetap datang dengan bersukacita. Karena kita menyembah Tuhan yang berkuasa. Dan di dalam pujian itu ada kuasa yang luar biasa. Jangan pernah main-main seperti Isaiah tadi sampaikan. Jangan pernah kita main-main ketika menyembah Tuhan. Apalagi kalau kita bisa merenungkan kata-kata lirik-liriknya itu. Wah, saya seringkali diberkati. Makanya saya tidak tahan kadang-kadang dengan sebuah lagu itu saya bisa menangis, saya diingatkan kembali. Begitu besar kasih Allah. Saya bisa angkat tangan. Angkat tangan bukan untuk cari untuk action saja atau untuk pamer saja kelihatan rohani. Tidak Bapak, itu spontan. Ku angkat tanganku menyembahmu. Karena memang betul itu ekspresi, begitu luar biasa. Makanya saya rindu Bapak Ibu pun juga bisa menyanyikan sebuah pujian itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Ketika pujian dinyanyikan dengan sepenuh hati kita, ada kuasa yang biasa terjadi. Jadi yang kedua Bapak Ibu, mari kita memiliki model orang yang menyingkapi setiap terjadi kejutan hidup dengan selalu menguatkan iman kita. Ketika kita melihat pasangan kita mulai lemah, katakan, ayo kita berdoa, kita punya Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Tuhan akan pasti mampukan kita.
Tuhan pasti buka jalan. Karena tidak ada jalan yang tertutup di hadapan Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang tidak kalah penting. Perhatikan. Taat kepada arahan Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 9 sampai 10 dalam terjemahan sederhana. Maka Daud bersama 600 tentaranya mengejar para penjara itu. Saat mereka sampai di tepi sungai Besor, 200 orang anggota pasukannya terlalu capek, uyuh untuk menyeberang sungai, apalagi nggak bisa berenang. Berenangnya kayak gaya batu, saudara, plum, nggak muncul lagi, udahlah, nggak usah nyebrang. Itu saya, saudara. Kalau saya sudah berenang, plum, saudara, wah bahaya itu. Daud memutuskan untuk mereka tinggal di situ. Lalu Daud dan ke-400 orang lainnya melanjutkan pengejaran para penjara itu. Dalam harapannya Raja Daud yang dalam duka, dalam kelelahan secara fisik, dia berdoa, Tuhan bagaimana ini? Dia berharap dengan para pasukannya, Tuhan berkata, ya sudah Raja Daud, aku tahu keadaanmu, kamu lelah, kamu capek, kamu dalam duka, kamu diam aja di Siklak ya. Aku akan turun untuk mengambil orang Amalek itu, mengembalikan orang Amalek itu, mengembalikan semua yang dijarah dirampasannya dan menyerahkan langsung kepadamu. Kamu di sini saja, itu harapannya. Tetapi apa kata Allah? Kejarlah, ya kan? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8 tadi ya, saya lewatin ini. Bapak bisa melihat di dalam mana ayatnya ya? Lewat ya? Yang keberapa ya? 8. Ini aja berapa tadi? 4. Coba yang naik ya. Saya kok lupa saya. Aduh, terlewati deh. Oh ya ini. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, apakah saya sebaiknya mengejar para penjara ini? Harapannya enggak usah. Kamu duduk di situ aja. Aku tahu kamu lemah. Kamu sedang berduka. Udah kamu di situ aja. Tidak saudara. Apakah saya akan berhasil menyuruh mereka? Tapi Tuhan berkata apa? Kejarlah, karena kamu pasti akan menyusul mereka dan menyelamatkan para tawanan. Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap kejutan hidup? Seringkali tidak terjadi rencana Tuhan. Kita sudah berdoa, tetapi ketika jawaban Allah tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak melakukannya itu. Kita berhenti sampai di situ aja. Kita tidak mengambil seperti Raja Daud bersama para pasukannya. Ketika Raja Daud mendengar jawaban Tuhan, kejarlah, artinya, waduh, bahkan firman Tuhan juga berkatakan ada 200 prajurit kelelahan. Ini artinya menggambarkan fisik mereka dalam keadaan lemah. Ditambah lagi hati mereka sangat duka. Tetapi karena Tuhan yang bicara, Tuhan sudah menjawab doa saya, konsekuensinya saya harus taat. Jadi ketika Bapak Ibu juga berdoa di tengah-tengah kejutan hidup, konsekuensinya harus taat. Apa kata Tuhan? Dan jawaban Tuhan itu selalu tidak sama dengan kita yang suka melawan ini. Selalu bertolak belakang seperti yang kemarin kami saksikan. Kami mengharapkan dari universitas itu hanya memutuskan kami menerima untuk membayar UKT 2 jutaan saja. Mudah 2 juta Tuhan, kami doakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa kata Tuhan? Oh enggak, 4.500.000, kamu nanti juga harus ngekoskan anakmu, biaya hidupmu seperti sekian. Seperti kejutan hidup Bapak Ibu. Dan apa yang kami lakukan? Ya sudah, kami sudah berdoa kok, ini konsekuensinya. Jadi kejutan hidup ini bisa terjadi kapan saja. Dan kita akan tetap bisa menikmati berkat Allah di dalam kejutan-kejutan hidup itu ketika kita mau taat terhadap apa yang sudah kita doakan. Jawaban Tuhan mengatakan apa? Kita mau belajar taat. Terakhir, dalam situasi tertentu, memang betul, Tuhan bisa menjawab langsung masalah atau pergumulan kita tanpa seorang mengambil suatu tindakan, hanya berdiam diri. Itu bisa terjadi. Namun tidak selalu demikian. Terkadang dibutuhkan tindakan. Amin. Ada orang yang minta disembuhkan. Saya mendengar beberapa, minta maaf saya waktunya lama. Saya mendengar kesaksian. Ada orang yang berdoa karena sakit Bapak Ibu.
nggak sembuh-sembuh. Dia mintanya terjadi mujizat. Dia nggak sembuh-sembuh. Dan Tuhan pakai seorang dokter menganalisa sakitmu ini harus dioperasi. Enggak, saya mau menunggu mujizat Tuhan. Sampai hari ini tidak terjadi, saudara. Karena Tuhan mau pakai dokter itu untuk menyembuhkannya, harus dioperasi. Tapi di satu pihak, ada seorang yang benar-benar Bapak Ibu, dia sudah berdoa dan datang ke rumah sakit dan tidak bisa sembuh. Tapi karena kuasa doa, yang saya mengikuti kesaksian ini saya ambil dari doa pagi jam 4 sampai jam 5. Ya, karena saya ngikuti hanya setengah jam saja, karena setengah 5 saya juga harus online, siaran langsung juga. Dan dalam kesaksian itu ada seorang hamba Tuhan yang dia mengalami keropos tulang ya, di dalam tulangnya, jadi sangat nyeri, sangat bengkak. Dan itu kalau dibiarkan itu beresiko menjalar ke semua tubuhnya. Dan dia harus bisa kehilangan kakinya itu atau diamputasi. Dokter sudah angkat tangan Bapak Ibu, dia berharap, dia berdoa supaya bisalah dioperasi. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia sembuh total ketika mau dibawa kembali, dicek kembali, diperiksa ulang apa yang terjadi. Sudah nggak ada keropos dalam tulangnya. Dan sekarang dia bisa sembuh, sekarang sudah bisa pelayanan jalan kemana-mana. Nah terkadang seperti itu, Tuhan bisa mengadakan sebuah mujizat iya, tanpa ada action. Tapi itu tidak selalu Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu bermacam-macam modelnya. Ada yang bisa dengan kata-kata ya langsung sembuh karena iman mereka. Allah juga, Tuhan Yesus juga bisa memakai seorang perwira untuk menyembuhkan siapa? Anak buahnya, benar ya? Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan dengan cara ludahnya dicampur, diaduk-aduk dengan tanah dan kemudian dioleskan kedua mata yang buta dan orang itu bisa sembuh. Artinya bahwa Tuhan punya ribuan cara untuk memulihkan keadaan kita. Apa doa saudara dan apa jawaban Tuhan? Itu yang harus kita taati. Amin. Jadi jangan sampai kita menjadi Tuhan. Tuhan enggak menjawab seperti apa yang saya minta. Sudah, saya akan lakukan ini saja. Terkadang kita memaksa kehendak Tuhan. Terkadang kita berani ya memposisikan diri seperti lebih daripada Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, kejutan hidup bisa terjadi dalam hidup kita kapan saja. Tapi biarlah kiranya Tuhan membawa hidup kita tetap bisa melalui itu semua dan sampai akhirnya kita memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam kisah Raja Daud ini mengejar orang-orang Amalek? Di dalam 1 Samuel ayat terakhir, 1 Samuel pasal 30 ayat 19 sampai 20. Singkat ceritanya, apa kata firman Tuhan tergenapi? Raja Daud akhirnya bisa mengejar orang-orang Amalek dan bisa mengalahkan orang-orang Amalek itu dan bisa mengambil kembali rampasannya sudah diambil oleh Amalek. Istri dan anaknya semuanya selamat. Bahkan Raja Daud dan pasukannya 400 orang tadi dapat merampas apa yang sudah dirampas oleh orang Amalek. Luar biasa. Janji Tuhan, kalau Tuhan mengatakan kamu akan memenangkan itu, kejarlah, kamu akan memperolehnya itu. Itu akan terjadi. Yang jadi masalah kita mau taat dah. Ataukah, enggaklah Tuhan, Engkau saja yang bekerja, Engkau yang saja yang berkarya, aku percaya bahwa tidak ada kuasa, tidak ada mustahil bagimu. Kalau kita hanya sebatas di sini saja, sementara Tuhan perintahkan, bergeraklah, kejarlah, tapi kita hanya stay saja di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kesimpulannya, kejutan hidup, siapapun bisa mengalami itu. Perhatikan bahwa kejutan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Ya. Dan yang kedua, dalam keadaan seperti itu, mari sebagai orang kita, kuatkan iman kita, andalkan Tuhan, bukan andalkan pengalaman kita, bukan andalkan apa yang kita miliki, tapi sekali lagi, andalkan Dia, karena Dia adalah sang ahlinya. Amin. Dan yang terakhir, tidak di samping itu saja, ini yang lebih penting, taatlah kepada jawaban doa kita. Ketika Tuhan sudah menjawab, meskipun itu berlawanan, mari kita lebih taat. Tuhan, aku ingin beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sebatas keinginan. Tuhan sudah berkati kita dengan kesehatan dan kekuatan. Mari bergerak ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku ingin menyenangkan kamu dengan melayanimu. Mari bergerak, ambil bagian di dalam pelayanan. Bukan hanya sebatas keinginan-keinginan. Tuhan datang, kita akan tetap terus dalam keinginan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua pagi hari ini. Jangan kaget dengan kejutan hidup. Karena kita selalu berjaga-jaga di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu.
Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami sehingga kami tidak pernah meragukan penyertaan-Mu, sehingga membuat kami tidak perlu takut dan khawatir ketika kami mengalami kejutan-kejutan dalam hidup kami. Tetaplah kami boleh kuat Tuhan. Di masa-masa yang tidak pernah kami harapkan, keadaan yang tidak pernah kami inginkan Tuhan. Seandainya itu terjadi, kiranya kami tetap kuat, kami tetap bisa menyembah Tuhan, kami tetap bisa melayani Tuhan seperti apa yang dulu pernah kami lakukan. Kami tetap memaju di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa menyukakan Engkau dengan senantiasa taat, dengan senantiasa memberikan waktu yang terbaik kepadamu. Kami boleh memperkuat iman kami, dan kami diberikan ketaatan untuk selalu berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Berkatilah Tuhan pergumulan setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Saat ini mungkin kami mengalami kejutan-kejutan dalam hidup ini. Kami tidak mau seperti orang-orangnya Daud yang akhirnya mengambil sikap yang ingin melempari raja yang diurapi dengan batu. Kami mau seperti Raja Daud. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa kejutan hidup, kami boleh menguatkan iman kami dan memuliakan Tuhan. Diberkati jemaat-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini pun kami juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang akan terus mengingatkan kepada kami. Kasih-Mu itu besar, pengorbanan-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah menebus menyelamatkan dosa-dosa kami. Dan biarlah kiranya ini akan membuat kami untuk tidak goyah, tetap percaya di dalam Yesus Kristus sebagai sahabat hidup kami. Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami dengan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Oleh
sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan makan roti ini, kembali kita akan berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, kiranya Tuhan boleh menguduskan, melayakkan kami untuk menerima unsur-unsur perjamuan kudus pagi hari ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman kami boleh semakin percaya bertumbuh dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati melalui unsur-unsur perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan penuh iman dan percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mengangkat anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Seluruh pelanggaran dosa-dosa kita telah disucikan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita akan menghormati anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus ini. Dan sebelum kita akan minumnya, kembali saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang begitu besar melalui Yesus Kristus yang telah dikorbankan, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga sebagai bentuk kasih Allah untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Sehingga setiap kami yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh menerima anugerah keselamatan, hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kami mengucap syukur pagi hari ini boleh mengingat kembali akan kasih-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami berdoa biar kiranya perjamuan kudus ini akan membawa hidup kami senantiasa kuat menghadapi kejutan-kejutan hidup ini. Dan hidup kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ketika mengalami kejutan, tetap andalkan Tuhan, tetap taat apa kata Tuhan atas setiap doa-doa kita. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya persilakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku.
sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang mengingatkan kami kembali Tuhan untuk kami dapat terus mengandalkan Tuhan. Selalu taat apa kata firman Tuhan ketika kami mendapatkan kejutan-kejutan hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Materaikan firman Tuhan Amin. pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya setiap firman yang sudah didengar oleh jemaat-Mu, oleh umat-Mu Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka, boleh membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu semakin takut akan Tuhan dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh menjadi benih yang subur Tuhan dalam kehidupan seluruh umat-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan dapat semakin hari semakin terus berbuah di dalam Tuhan, memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga menyerahkan buat setiap persembahan yang umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap persembahan ini Tuhan. Seberapa besar pun yang kami beri buat pekerjaan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan atas setiap pemberian kami, karena Engkau tahu Tuhan, kami memberi dengan hati yang tulus ikhlas kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sekiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GPPK Siloam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap persembahan ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat pagi hari ini, buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah Tuhan berikan kesehatan, kemampuan, dan mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Sandra Smith Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjamah hatinya, Tuhan boleh melembutkan hatinya. Sekiranya Tuhan saat ini mungkin kondisi kesehatannya yang masih belum Tuhan pulih, Tuhan Yesus kiranya Tuhan boleh menjamah, Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah kiranya Tuhan boleh menjamah Ibu Sandra sehingga besok hari Minggu depan Tuhan kami boleh melihat hamba-Mu dapat bersama-sama ibadah dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan buat seluruh jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Kiranya berkat penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan melindungi seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja dalam kota, di luar kota, dalam ruangan maupun di luar ruangan, ibu rumah tangga
sebagai pedagang Tuhan, kami juga anak-anak-Mu yang bersekolah. Ya. Kiranya Tuhan Tutup senantiasa bungkus. menyertai mereka, Kuasa tutup darah bungkus Yesus. dengan kuasa darah-Mu. Beri kami Apapun selamat. yang mereka kerjakan, Kau berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Amin. Setiap Dalam pekerjaan nama mereka diberkati oleh Dalam Tuhan. nama Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Amin. Kami menyerahkan, bersyukur Tuhan buat setiap doa-doa kami. Biarlah kiranya kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan dengar di dalam tempat ke surga-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami meninggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur padamu ya Tuhan. Setiap hari yang pagi hari ini Tuhan memberkati jemaat, memulihkan keadaan jemaat. Kita lagi akan kembali dengan umat, kembali dalam aktivitas mereka. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, mereka akan melakukannya karena mereka percaya kepada Engkau yang lebih besar daripada setiap kejutan-kejutan yang lalu. Di dalam nama Yesus, memberkati jemaat. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Kita juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hidup kita. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkatnya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Baik, saya ucapkan selamat pagi semuanya dan juga untuk rekan-rekan yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati.